Project, terus juga banyak ada Eli, ada Albert ya, keren ya hari ini ya. Ya lumayan ramai. Nah, sebelumnya saya untuk memulai hari ini saya pengennya semua tuh semangat gitu ya. Mungkin ada yang baru bangun, saya nggak tahu, mungkin ada yang belum mandi, bener nggak? Ada yang belum mandi langsung buka Zoom, saya nggak tahu ya, hanya Anda dan diri Anda yang tahu ya. Ya kan sekarang kan kalau kita Zoom-an ya, online, ya kayak Anda sekolah aja atau kuliah, emang dosen atau guru Anda nanyain Anda udah mandi apa belum? Kan nggak kan, pastinya kan. Nah, pokoknya hari ini ya walaupun Anda sudah mandi ataupun belum mandi ya, saya pengen Anda tetap semangat. Oke, saya ingin kasih waktu 10 detik ya, 10 detik. Jadi gini, saya kasih Anda 10 detik. Di hitungan ke-10 ya, Anda sudah harus ketik di kolom chat semangat siapa. Jadi saat ini ketika saya kasih Anda waktu 10 detik, ya Anda boleh lihat ya nama teman-teman Anda di kolom chat Anda ya. Lalu Anda boleh pilih satu nama. Lalu setelah selesai hitungan ke-10, Anda ketik misalnya namanya Devika, semangat Devika. Nah, misalnya namanya Floren, semangat Floren. Jadi saya kasih waktu 10 detik, lalu Anda ketik di kolom chat ya, satu nama dari yang ada dari teman-teman Anda yang hadir hari ini. Oke ya. Saya kasih 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh Anda ketik siapa? Semangat, semangat, semangat. Oke, ya. Jangan malu-malu untuk ketik ya. Oke, luar biasa. Kenapa saya ajak teman-teman untuk terus semangat gini? Terkadang kalau kita nggak berpikir untuk semangat, kita nggak akan semangat. Kadang kita mesti semangat kalau kita didorong-dorong untuk semangat, benar nggak? Setelah Anda tulis semangat, ya boleh sama-sama tepuk tangan Anda boleh, ya boleh tepuk tangan Anda. Open kamera ya kalau bisa ya, boleh tepuk tangan. Ya, Anda tepuk tangan terus, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke. Udah berasa panas tangannya? Kalau belum panas, Anda terus tepuk tangan. Oke. Kalau Anda sudah berasa panas, sudah berasa gatal, berarti nanti mungkin besok Anda akan dapat uang ya. Saya bercanda ya. Oke, teman-teman. Hari ini kenapa saya tulis semangat? Karena gini, ini mungkin masih pagi ya, mungkin ada beberapa yang baru melek langsung buka Zoom gitu. Jadi saya pikir kita biar hari ini sama-sama belajarnya enak gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang hari ini datang, kita bisa sama-sama belajar, sama-sama semangat bersama. Nah, karena hari ini temanya ini cukup menarik ya. Ya, ada yang bisa bantu saya temanya apa? Boleh diketik gitu ya. Temanya apa? Oke. Ya. Overcoming guilt. Betul. Thank you. Ya. Artinya mengatasi rasa bersalah. Wah, di sini siapa sih yang pernah ngerasain rasa bersalah? Pasti semua ya. Ada nggak yang sama sekali nggak pernah ngerasain rasa bersalah? Boleh Anda ketik gitu. Ya. Kok saya nggak pernah kok merasa bersalah, saya selalu benar. Gitu, ya. Oh, itu saya nggak bisa komen apa-apa ya. Ya. Tapi mayoritas dari kita pasti pernah ngalamin namanya rasa bersalah. Cuman masalahnya rasa bersalah itu kita nggak pernah tahu tingkatannya, levelnya sudah sejauh mana gitu. Level ringankah, sedangkah, atau tinggikah? Kalau sudah udah benar-benar level tinggi, itu bisa dibilang Anda sudah masukin level depresi. Ya nanti saya akan jelasin bahwa kalau Anda sudah mengalami rasa bersalah yang berlebihan, kemungkinan besar Anda udah masuk ke arah depresi seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang mengatasi rasa bersalah, ya, saya bagi beberapa poin. Ya, bisa dibilang 2 poin penting untuk kita masuk ke topik hari ini. Ya. Poin pertama adalah kita akan membicarakan tentang sebab akibat dan cara mengatasinya. Kenapa saya bilang sebab akibat? Untuk mengetahui posisi mengatasi rasa bersalah ini, Anda juga harus tahu, pertama, sebabnya apa? Sebabnya apa? Munculnya rasa bersalah itu sebabnya apa? Kadang kita nggak pernah tahu sebabnya apa, akibatnya apa. Akibat dari rasa bersalah itu apa? Ya, tadi saya udah kasih tahu akibatnya adalah salah satunya adalah mungkin aja Anda bisa depresi. Seperti itu.
Nah, yang paling penting adalah poin keduanya adalah cara mengatasi rasa bersalah itu. Benar nggak? Mengatasi cara bersalah itu. Oke, sebelum kita masuk ke topik, ya saya pengen munculin, Bro Pepin boleh bantu satu film, ya. Nanti Baik, teman-teman Om. bisa lihat ya, nonton, nanti kita akan bahas gitu. Jadi kenapa saya ambil film ini, jadi biar teman-teman punya gambaran ya tentang rasa bersalah itu seperti apa sih gitu. Bentar ya, Bro. Ya. Cek dulu. Teman-teman, sebelumnya aku mau say sorry dulu yang ada di chat itu karena ada kendala teknis. Jadi kenapa kan belum bisa chat ke everyone nih kok. Cuma yang host-hostnya doang. Cuman ntar coba kita bakal Oh iya, coba dulu ya. Nah, tapi ini filmnya aku setel ya. Iya. Udah kelihatan? Oke.มันไปทำอะไรให้ปลานักหนามองหายเห็นแล้วสิโอ้ย มันไม่อยู่แล้ว Oke,
kebalikan. Oke, teman-teman. Eh, untuk kolom chatnya udah bisa ya? Atau yang nanti bisa chat, yang komen aja bisa. Oke. Dari film tadi, kira-kira saya minta teman-teman untuk ketikkan satu kata, apa yang Anda dapatkan dari film tadi, gitu. Boleh Anda ketik di kolom chat gitu. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari film tadi? Satu kata aja, cukup satu kata. Boleh Anda ketikkan sedih. Oke. Ada lagi? Kebenaran. Lalu ada lagi? Penyesalan. Oke. Itu penyesalan. Oke. Jadi tadi kalau teman-teman udah lihat ya ada oke, salah. Oke, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa tadi kalau kita lihat film tadi, ini ada sangkut pautannya dengan poin pertama yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita mau untuk memasuki atau untuk cari tahu itu bagaimana kita bisa emosi ya untuk mengatasi rasa berlebihan. Poin pertama adalah kalian cari tahu sebab akibatnya. By the way, suara saya aman nggak? Putus-putus nggak? Kedengeran kok. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau dari film tadi, kita akan tahu sebab akibat munculnya rasa bersalah. Nah, di sini kita bisa lihat di setiap kejadian-kejadian tertentu yang menciptakan munculnya rasa bersalah. Jadi kalau rasa bersalah itu biasa muncul pasti ada kejadian, ada sebab ya. Nah, kita berbicara secara Buddhism ya bahwa ada sebabnya. Ya munculnya rasa bersalah itu pasti ada sebabnya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Jadi ketika Anda merasa bersalah, Anda mesti tahu dulu sebabnya apa. Kalau Anda nggak tahu sebabnya, Anda nggak akan pernah menemukan solusinya karena Anda merasa bersalah. Kenapa? Ada nggak orang-orang yang bingung? Ini ngerasa bersalah karena apa? Karena dia nggak bisa nemuin, dia ngerasa bersalah karena apa? Dia depresi. Nah, kalau dari film tadi kita bisa lihat poin pertama adalah untuk mengetahui rasa bersalah itu. Poin pertama pasti ada namanya masalah. Kalau tadi teman-teman lihat di film tadi adalah apa? Masalahnya apa? Si yang punya toko dia kesal sama si pengemis tadi, Jambel tadi. Benar nggak? Ya dia kesel karena tiap hari dia tidur di depan tokonya. Ya, dia ngerasa karena si pengemis tadi tidur di depan tokonya, nggak ada pembeli yang datang ke tempat dia. Ya, dari film tadi kita lihat pasti ada masalah. Kalau dari film tadi kita lihat bahwa masalahnya adalah tadi, gitu. Si punya toko kesel, marah, ya, karena si pengemis itu tidur di depan toko dia nggak mau. Karena menurut dia kalau si pengemis toko dia bakal sepi, gitu. Nah, dari masalah itu kita masuk ke poin kedua. Ketika ada masalah, maka akan muncul rasa Anda merasa telah melakukan kesalahan. Ya, tadi si punya toko dia merasa kan, dia punya kesalahan, akhirnya dia ngapain? Dia ngeliat-liat CCTV, bener nggak? Dia cek CCTV-nya, ya. Karena apa? Karena dia ngerasa bahwa kayak ada yang salah yang telah dilakukan. Ya. Jadi poin kedua ya, untuk kita tahu sebab akibat dari rasa bersalah ini. Yang poin pertama itu penting adalah masalah. Kita lihat dulu masalahnya apa, lalu muncul ya Anda merasa melakukan kesalahan. Setelah dia merasa bahwa telah melakukan kesalahan, biasanya orang ngerasa apa? Nggak nyaman, bener nggak? Nggak nyaman. Yang punya toko nyaman nggak? Nggak nyaman. Dia ngerasa, kok setelah si pengemis itu hilang, dia kayak ngerasa bahwa saya ini nggak nyaman atas apa yang saya lakukan sama si pengemis tadi. Dia nyiram air, dia nendang, dia ngusir, dia ngerasa nggak nyaman, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya emosinya bermain. Tadi Anda lihat, dia nangis. Ya, hati dan pikirannya bermain. Hati dan pikiran terganggu. Gitu. Hingga akhirnya muncullah rasa bersalah. Jadi rasa bersalah itu nggak mungkin muncul tiba-tiba. Ada prosesnya. Masalah, setelah ada masalah, Anda merasa Anda telah melakukan kesalahan, setelah itu Anda merasa tidak nyaman, setelah itu Anda punya emosi yang bermain di sana, Anda emosi terganggu, pikiran, hati terganggu, lalu munculnya rasa bersalah.
Jadi bisa dibilang di poin ini, ketika Anda ingin cari tahu solusi, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah itu, Anda sudah harus mengetahui sebab akibat dari masalah tersebut. Tadi saya sudah bagi beberapa poin, ya. Cari tahu masalahnya, poin pertama. Poin kedua adalah cari tahu Anda merasa bersalah karena apa. Poin ketiga, cari tahu Anda merasa tidak nyaman itu karena apa. Lalu poin keempat, Anda merasa emosi Anda terganggu karena apa. Gitu. Setelah Anda tahu poin-poin itu, kurang lebih Anda sudah mulai tahu sebenarnya saya ini ngerasa bersalah karena apa. Benar nggak? Saya ambil contoh lain dah. Ini yang sangat sering saya temui kehidupan sehari-hari. Anda pernah kan, pasti rata-rata nih, ya, saya berharap di sini anaknya baik-baik. Pasti pernah ada satu kondisi Anda cekcok sama orang tua Anda. Pasti ada orang-orang yang ngalamin ini. Ya, Anda cekcok, lalu Anda punya rasa bersalah yang berlebihan. Contoh saya misalnya ambil cerita, ada satu orang anak yang habis cekcok sama orang tuanya. Ya, tiba-tiba besoknya, misalnya dia ribut sama papanya. Tiba-tiba besok papanya meninggal. Rasa bersalah nggak? Pasti ngerasa bersalah. Pasti anak ini akan punya rasa bersalah yang tinggi. Kenapa? Karena dia ngerasa apa? Ketika dia cekcok sama papanya ini, ada satu masalah yang belum terselesaikan. Benar nggak? Hingga akhirnya muncul rasa bersalah. Ketika papanya meninggal, ya, si anak ini langsung merasa bersalah. Kenapa? Karena dia merasa bersalah telah ribut sama papanya. Yang kedua, dia merasa bersalah karena belum sempat minta maaf sama papanya. Tapi tenang, kalau hal ini di Buddhis ada nggak solusinya? Ada. Pelimpahan jasa. Ya, ya. Buddhis selalu memberikan solusi kok. Ya, Anda bisa nggak kalau misalnya papanya sudah meninggal, Anda minta maaf, masih bisa Anda lakukan pelimpahan jasa buat almarhum. Tadi saya ambil contoh seperti itu. Ya, kebanyakan orang itu menyesal. Ya, rasa bersalah itu erat hubungannya dengan rasa menyesal. Nah, berbicara tentang rasa bersalah, kita nggak selalu kok lihat ini dari segi negatifnya aja. Menurut saya, kalau kita punya rasa bersalah, ini juga ada hal positifnya. Hal positifnya itu ada. Ya, yang poin pertama, hal positifnya ini ada dua hal positif yang mungkin bisa Anda dapatkan dari rasa bersalah itu. Ya, jadi kalau saya berpikir adalah gini, setiap hal itu pasti ada sisi negatif, ada sisi positif. Tergantung kita mau lihat dari sisi mananya. Tapi kalau kita lihat ya, dengan punya rasa bersalah ini, kira-kira ada nggak sih hal positif yang bisa kita dapatkan? Ada. Menurut saya ada 2 poin yang bisa Anda dapatkan. Yang pertama adalah Anda memegang prinsip Anda. Kenapa saya bilang prinsip? Jadi gini, contoh saya kasih contoh yang tadi, yang si ayah dan anak yang ribut. Oke. Nah, kalau anak ini misalnya punya prinsip bahwa saya ini harus hormat sama orang tua saya nggak boleh melawan orang tua saya. Harusnya dia tidak melanggar prinsipnya, benar nggak? Ya, ketika dia punya prinsip, ya, saya tidak boleh kurang ajar sama papa saya tidak boleh melawan papa saya. Ya. Ketika Anda punya prinsip, ya ini Anda bisa dibilang Anda bisa lihat dari sudut pandang positif. Kenapa? Kalau Anda sudah punya prinsip, jangan langgar. Gitu, ya. Ketika Anda punya prinsip lalu Anda langgar, dari situ Anda bisa evaluasi bahwa why gue ngelanggar prinsip gue, gitu. Why gue ngelanggar prinsip gue sampai gue ngelawan papa gue, kayak gitu, ya. Poin kedua, dengan rasa bersalah ini, Anda bisa membuat hubungan Anda lebih baik dengan orang lain. Percaya nggak? Anda pernah nggak, misalnya Anda berasa bersalah sama orang lain, lalu tiba-tiba hubungan Anda malah jauh lebih baik? Ada nggak pernah kondisi kayak gini? Ada. Ya, misalnya teman yang tadi ribut, ya, karena rasa bersalah dia ngerasa, kok kita jadi teman ribut ya, kok kita jadi sahabat ribut ya. Persahabatannya makin erat. Ada nggak kondisi kayak gini? Ada. Gitu. Jadi kita jangan lihat bahwa rasa bersalah ini pasti negatif, enggak. Pasti ada hal positif di luar sana yang bisa kita dapatkan. Ya. Nah, di sini juga tadi Ardi, sorry banget ganggu. Sorry banget kok. Suaranya kecil ya? Atau aku doang kan? Psychiatric Association. Ya, ini dia kasih tahu bahwa rasa bersalah yang berlebihan
dapat dikategorikan sebagai salah satu tanda depresi. Ini sudah jelas ya. Ditulis menurut American Psychiatric. Ko Ardi, sorry. Ko Ardi, Halo. sorry banget kok interupsi. Iya, tadi suaranya agak jadi kecil banget gitu. Jadi Oke. iya, sekarang udah normal lagi kok. Boleh dilanjut. Udah normal ya? Udah kok, silakan. Udah kok. Oke. Oke. Kayak tadi karena ada itu ya. Oke. Tadi saya bahas bahwa rasa bersalah itu ya bisa menjadi sebab munculnya depresi. Nah, ini juga dikasih tahu ya, menurut American Psychiatric Association di sini kasih tahu bahwa rasa bersalah dapat dikategorikan sebagai salah satu tanda depresi. Rasa bersalah yang berlebihan. Nah, di sini juga dijelaskan, pada umumnya rasa bersalah itu akan muncul karena apa? Ada dua poin penting yang sangat berperan. Biasanya trauma masa kecil. Lalu yang kedua adalah post traumatic stress disorder. Ya, post traumatic stress disorder di sini bisa dibilang adalah gangguan stres pasca trauma. Ya. Jadi ketika Anda mengalami rasa bersalah, ya, harus hati-hati. Kenapa? Kalau Anda terus ya kasih makan ke rasa bersalah Anda. Saya bersalah. Rasa bersalah itu makin tumbuh. Anda depresi. Ini jelas banget ya. Jadi kalau misalnya Anda punya rasa bersalah ya, yang terus Anda simpan, jangan disiram terus. Ibarat tanaman, Anda jangan siram terus. Itu buat apa Anda siramin? Kalau dia makin besar makin bagus, itu baik untuk Anda. Tapi kalau dia makin besar malah bisa menimbulkan masalah dalam hidup Anda, kenapa Anda harus siram? Kenapa harus Anda tumbuhkan dalam hidup Anda? Begitu. Jadi bisa dibilang ya, ini ada dua sebab utama. Kalau misalnya Anda sampai hari ini punya rasa bersalah berlebihan, mungkin itu Anda pernah alami di masa kecil. Atau bisa setelah itu ya dari masa kecil, trauma masa kecil itu ke bawah sampai sekarang, itu biasa dibilang post traumatic stress disorder, gangguan stres pasca trauma gitu. Jadi trauma yang berjalan buat Anda stres. Gitu. Nah, tadi kita sudah bahas sebab akibatnya kan, sampai kita bahas juga bagaimana menuju proses rasa bersalah itu. Ya, tadi kan saya kasih tahu bagaimana kita cari tahu nih, kita rasa bersalah karena apa. Kita lihat masalahnya, lalu kita juga lihat kita merasa setelah melakukan kesalahannya karena apa, lalu kita tidak nyamannya karena apa, kita emosi kita bermain karena apa. Nah, dari situlah kita baru bisa lihat gitu. Ya. Nah, setelah kita tahu sebab akibat dari rasa bersalah itu, ya, kita tentunya ingin tahu dong cara mengatasi rasa bersalah. Menurut saya ada 5 cara untuk mengatasi rasa bersalah itu. Sebelum kita masuk ke poin ini, saya pengen Anda semua nonton lagi satu film. Nah, dari sini kita juga bisa lihat solusi bagaimana cara mengatasi rasa bersalah. Oke, bisa dibantu? Pepin, Bro Pepin, untuk film berikut. Siap kok, bentar kok. Ada iklan. Bentar. Oke. Teman-teman boleh dikonfirmasi kalau udah kelihatan atau belum ya. Screen-nya, videonya udah ada ya? Udah kok. I didn't like my father. Thank you. He was poor and unsuccessful, despite working harder than all my friends' fathers.
I didn't think he was very smart. Hey, it's not for you. I've never seen him as an inspiration. Hey, what? We're late for school. Oh, yeah, school. Sorry. Oh, here's your pocket money. Here's a bit of extra. Time to pay your taxes. From you. It's from me. Why are we not rich? Who says we are not rich? Being rich is not about how much you have, but how much you give. Somehow, when you give, you'll be happier. I wasn't happy. I didn't want to be poor like my father when I grow up. I knew I wanted to be more successful than my father. Call me when you need more money. Are you coming back for reunion dinner this year? No, I'm not coming home this year. Yeah, new job here. Maybe after New Year, we'll see. Yeah, I'm really busy now. Okay, bye. Thank you for coming, Mr. Lim. I found this letter saying that I've been donating money to the community chest. There must be a mistake. I'll explain later. There's someone who would like to meet you. Come with me. Thank you for coming, Mr. Lim. Well, your father has told us a lot about you. Your father, he always makes us forget about our problems and reminds us about our dreams and hopes. But the kids here, they all miss him, and he's the only one who can bring a smile on their faces. And I remember there's this boy. He was really depressed, and he didn't go to school. Basically, he's given up on life. But your father, he read to this boy regularly. This boy has now grown up to be a really useful person. Your father could have retired comfortably, but he chose to continue working so he can help even more people. He was a selfless man. It's just that he didn't tell anyone about his sickness. Mr. Lim, I've been trying to reach you. This is for you, in recognition of your donations. Yes, my name. But I didn't donate. It's your dad. He didn't want you to know. It's from you. It's from me.
father's birthday, I will celebrate his life as he would have wanted it. I could almost hear him say, Being rich is not about how much you have, but about how much you can give. Ah, sikap saya. Oke, kita boleh tepuk tangannya buat filmnya ya. Nah, ini cerita keren banget loh, gitu ya. Nah, boleh nggak teman-teman ketik satu kata, kira-kira apa yang Anda dapatkan dari film tersebut? Boleh ketik lagi teman-teman? Kira-kira apa yang Anda dapatkan? Penyesalan, ya, give, oke, give, sedih, sad, oke, apalagi, oke, give ya, oke, oke, redemption, oke, bagus. Nah, teman-teman, tadi dari film itu kita akan masuk ke sesi solusi. Ya, ini saya akan bagi 5 tips, 5 cara bagaimana Anda bisa mengatasi masalah rasa bersalah. Ya. Dari film tadi kita ambil sedikit singkat ceritanya bahwa ada seorang anak ya yang dari kecil ngerasa bahwa papanya ini bukan panutan banget bagi dia. Dia ngerasa bahwa papanya ini bahkan termasuk papa yang miskin dibandingkan papanya teman-temannya. Ya, bahkan dia ngerasa papanya itu nggak pernah pedulin dia. Ya. Jadi akhirnya si anak ini hilang respect nih sama papanya. Bahkan ya papanya lebih milih nabungin untuk orang lain. Ya kalau tadi Anda lihat bahwa anak ini udah seneng nih, dikira mau dikasih duit, ternyata malah dimasukinlah ke tabungan yang lain. Singkat cerita, si anak ini hilang respect ya, dari kecil sampai dia gede dia hilang respect. Bahkan dia sampai punya cita-cita bahwa dia harus lebih sukses daripada papanya. Karena menurut dia papanya ini bukan contoh ayah yang baik gitu. Ya. Singkat cerita, tadi kalau teman-teman lihat si anak ini sukses ya, sekolahnya pintar, sukses ya. Bapaknya ingin bertemu, dia susah banget. Ya, diteleponin selalu alasan sibuk. Akhirnya dia pulang. Pulang ketika papanya sudah nggak ada. Ya, dari situ akhirnya awal dia punya rasa bersalah nggak? Nggak ada. Sama sekali dia nggak ada rasa bersalah. Bahkan sampai papanya meninggal pun dia nggak punya rasa respect sama sekali. Sampai akhirnya dia temuin satu surat di mana dia akhirnya tahu bahwa selama ini papanya ya nabungin ya kebajikan atas nama si anak. Itu luar biasa ya. Akhirnya si anak ini tahu apa yang telah papanya lakukan. Tapi papa yang lakuin ini bukan atas nama dia. Bukan atas nama si papu, tapi atas nama si anak. Akhirnya si anak ini ya punya rasa bersalah nggak? Punya rasa bersalah, tapi dia bisa selesaikan masalah itu dengan melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi kita bisa lihat ya bahwa ketika kita punya rasa bersalah, ya kalau kita cuman berpaku sama rasa bersalah itu, kita nggak pernah akan dapat solusi. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari namanya bola ya? Kalau kita bisa bilang ini bola, lalu ada tulisan rasa bersalah. Kalau kita cuma fokus di dalamnya aja, di rasa bersalah itu, kita nggak akan pernah menang sama rasa bersalah itu. Tapi kalau kita coba keluar dari dalam bola itu, ya untuk apa? Untuk menyelesaikan rasa bersalah itu. Nah, kita akan jadi pemenang. Nah, menurut saya ya ada 5 cara untuk menyelesaikan ya rasa bersalah Anda. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari film itu adalah Anda butuh namanya ehipasiko. Ya kita kok ehipasiko kok ya, kita Buddhis kita tahu lah ehipasiko pasti selalu ngomong ehipasiko. Ehipasiko itu termasuk dari poin yang pertama yang tadi saya jelaskan. Anda harus cari tahu dulu mengapa Anda merasa bersalah. Lalu juga Anda cari tahu solusinya apa gitu ya. Jadi di sini yang penting adalah ehipasiko. Poin pertama, kalau Anda mau
menyelesaikan rasa bersalah Anda ehipasiko yang kayak gimana? Anda cari tahu Anda nih bersalah karena apa, ya. Kira-kira masalah ini bisa saya selesaikan atau enggak, gitu. Ya kayak yang tadi kan si anak ehipasiko nggak ehipasiko. Akhirnya dia ehipasiko nggak ehipasiko. Dia penasaran, ya. Dia punya rasa bersalah yang tinggi, tapi akhirnya dia penasaran. Ini sebenarnya papa papa saya ini ngapain nih sebenarnya ya? Nabung ini buat apa? Akhirnya dia setelah dia ehipasiko dia lebih tenang nggak? Lebih tenang. Karena dia cari tahu ya dari masalah itu sendiri. Kan dia punya masalah dengan papanya. Jadi punya masalah tentang menurut dia papa ini nggak sayang dia, nggak peduli sama dia. Akhirnya dia cari tahu, dia ehipasiko dan akhirnya dia tahu. Akhirnya apa? Happy ending nggak? Happy ending. Gitu. Jadi paling penting poin pertama kalau Anda ingin menyelesaikan masalah, Anda ehipasiko dulu deh. Ya ini udah benar-benar bisa dibilang patokan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena manusia tuh kebanyakan overthinking. Overthinking di awal, asumsi di awal, sama kayak si anak ini. Dia overthinking, dia asumsi tentang papanya nggak sayang dia, papanya yang nggak peduli dia, papanya yang bukan figur papa yang luar biasa. Ya, anak ini udah overthinking dari kecil. Ya, yang tadi saya juga bilang, dia sudah trauma dari kecil. Ya, makanya dia ngerasa nggak respect sama papanya. Overthinking. Jadi hati-hati bagi Anda yang overthinking juga ya. Jadi di sini bagaimana cara nurunin overthinking itu, Anda udah mesti latih ehipasiko Anda. Jadi intinya gini, jangan biarkan overthinking maju duluan. Tapi biarkan ehipasiko maju duluan. Ngerti nggak? Banyak kan orang overthinking dulu baru ehipasiko. Coba kita putar polanya. Kita ehipasiko dulu. Kalau kita awal mula ya kita ehipasiko, overthinking itu nggak muncul. Ya, jadi bisa dibilang jangan berasumsi apa overthinking dulu sebelum kita cari tahu apa sih kebenarannya. Ya. Lalu cara kedua, kita harus belajar melihat sudut pandang dari orang lain. Ya, bagaimana cara mengatasi rasa bersalah ini? Anda harus lihat, ya melihat dari sudut pandang orang lain. Pasti Anda punya kalian namita dong, punya teman dong, benar nggak? Kalian namita pertama kan ada orang tua, benar nggak? Orang tua Anda. Kalau Anda percaya sama papa mama Anda silakan cerita. Kenapa? Rasa bersalah ini kalau Anda simpan sendiri, ya bisa makan dalam, benar ya? Makan dalam, Anda stres gitu. Kalau Anda lihat kayak artis-artis di Korea yang pada bunuh diri itu, apa? Dia stres tapi nggak kelihatan, ya. Kenapa? Dia simpan sendiri masalahnya. Rasa bersalah dia simpan sendiri. Simpan, dan akhirnya dia nggak kuat tahan rasa bersalah itu, dia bunuh diri. Tuh. Ya. Poin kedua setelah ehipasiko paling penting adalah melihat sudut pandang dari orang lain. Anda boleh cerita sama teman Anda yang Anda percayakan, dia bisa jaga rahasia Anda. Ketika Anda menceritakan, saya yakin dan percaya Anda pasti dapat solusi. Nah, ketika Anda dapat solusi, bukan berarti Anda harus lakuin itu. Bisa Anda jadikan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan rasa bersalah ini. Jadi poin kedua, ya, menurut saya, bagaimana cara menyelesaikan rasa bersalah itu, Anda cari tahu atau minta pendapat teman Anda, lihat dari sudut pandang orang lain, gitu. Cerita ke orang yang Anda percaya, entah itu pasangan Anda, papa mama Anda, atau sahabat Anda. Ketika Anda cerita, ya Anda bisa dibilang Anda itu ngurangin kadar rasa bersalah Anda. Karena ketika Anda bercerita, saya yakin kalian namita Anda akan kasih solusi terbaik buat Anda. Ya, dari situ Anda bisa milah-milah nih, kira-kira solusi dari teman gue ini oke apa enggak? Bisa gue pakai apa enggak? Itu ketika bisa pakai, silakan pakai. Nah, poin ketiga. Poin ketiga ini penting, yaitu menghargai usaha yang sudah dilakukan. Menghargai usaha yang dilakukan. Setelah Anda ehipasiko, benar dong, udah Anda ehipasiko, lalu Anda berusaha untuk cerita sama orang lain. Itu susah, benar nggak? Ketika Anda sampai depresi misalnya, Anda punya rasa bersalah berlebihan. Ya, Anda mau cerita aja susah kan? Benar nggak? Banyak orang cerita susah. Ya, tapi kalau Anda sudah sampai poin kedua dan Anda bisa lakukan itu, Anda harus lakukan ini. Poin ketiga adalah Anda menghargai atas apa yang sudah Anda lakukan. Benar nggak? Menghargai.
Kenapa? Bagi orang yang punya rasa depresi atau rasa bersalah berlebihan, untuk cerita itu nggak mudah. Jadi ketika Anda sudah mampu bercerita, poin ketiga paling penting adalah Anda menghargai atas apa yang telah Anda lakukan, usaha, effort Anda. Nah, tujuannya apa? Karena Anda di sini kan Anda cari solusi untuk menyelesaikan masalah Anda. Nah, saya kasih contoh ya, boleh teman-teman pegang dada Anda sebelah sini ya. Mungkin kalau Anda saat ini punya rasa bersalah, Anda boleh ngomong, nanti boleh ikutin kata saya ya. Bila itu adalah usaha terbaik yang bisa saya berikan untuk diri saya tak perlu lagi merasa bersalah. Oke? Boleh teman-teman ya, tarik nafas yang dalam, Anda bilang sama diri Anda, bila itu adalah usaha terbaik yang bisa saya lakukan. Saya tak perlu lagi merasa bersalah. Itu bisa dibilang Anda melatih diri Anda berdamai dengan diri Anda sendiri. Ya. Jadi Anda menghargai bahwa saya sudah melakukan terbaik. Saya harus menghargai diri saya. Memang sih terkesan ini kata-kata, tapi ketika Anda baca ini, Anda ngomong, ya bila usaha ini yang terbaik yang sudah saya berikan untuk diri saya tak perlu lagi merasa bersalah. Ya. Itu Anda belajar menghargai diri sendiri, karena banyak orang yang merasa diri yang berharga ya terus aja gitu. Nah, poin keempat yaitu berpikir positif. Ya, berpikir positif. Atau bisa dibilang pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pelopor. Nah, di sini ya kenapa saya bilang pikiran adalah pelopor? Anda perlu berpikir positif. Ya. Seperti di dalam pada ya. Mano bagama dama. Oke. Mano seta mano yama. Manasa cep pasanena. Basatiwa karotiwa. Tatonam kam veti. Cayana atau ini. Di sini kita jelas, saya tahu, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, jelas. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya. Bagaikan bayang-bayang tidak akan meninggalkan bendanya. Nah, di sini jelas banget. Ya, ketika Anda biarin rasa depresi itu, rasa bersalah itu, bisa nggak muncul pikiran positif? Nggak bisa. Bisa nggak Anda bahagia? Nggak bisa. Caranya agar Anda bisa berdamai dengan rasa bersalah itu adalah dengan positif. Sang Buddha dikasih tahu, pikiran ada pelopor, pikiran ada penentu. Jadi terpenting dari mana pikiran kita. Kalau pikiran kita mengizinkan diri untuk terus larut dalam rasa bersalah, selesai nggak? Nggak akan selesai. Tetapi kalau kita berpikir untuk positif bahwa saya adalah penentu dari segala sesuatunya, ya. Pikiran ada pelopor. Jadi bisa dibilang poin keempat paling penting adalah berpikir. Nah, mungkin saya kasih salah satu solusi lagi ya. Boleh Anda taruh tangan Anda di dada Anda bilang, ya di sini, berpikir positif. Memang saya salah, tetapi saya pasti akan melakukan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Gitu. Ya, mungkin Anda bisa taruh tangan Anda di dada Anda bilang, memang saya salah, tetapi pasti suatu hari nanti saya akan melakukan yang lebih baik lagi di kemudian hari. Gitu. Nah, ketika Anda ngomong seperti ini sama diri Anda sebenarnya sedang mengkreat pikiran positif dalam diri Anda. Jadi, Anda menyadari, memang saya salah, tapi saya pasti akan melakukan yang terbaik lagi di kemudian hari. Jadi Anda tahu Anda salah. Bukan berarti Anda harus larut dalam masalah. Tapi bagaimana Anda bisa melakukan yang lebih baik lagi agar Anda nggak masuk lagi ke dalam lubang masalah itu. Nah, ini poin keempat. Dan poin kelima, ini penting banget. Anda harus memaafkan. Memaafkan siapa? Memaafkan diri sendiri. Kebanyakan dari kita kan berharap orang lain minta maaf. Pernah nggak Anda memaafin diri sendiri? Poin kelima ini penting, last point.
Anda melakukan. Nah, di sini Anda boleh bilang, pernah nggak Anda merasa bersalah sama orang? Misalnya saya merasa bersalah dengan misalnya di sini ada Jenis ya. Nah, di sini saya bilang nih, saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan Jenis. Ya, misalnya kita merasa bersalah sama siapa, ya. Kenapa kita harus memaafkan diri sendiri? Gitu? Selama kita menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah, Anda pasti selalu menyalahkan diri Anda. Tapi Anda coba mulai dengan memaafkan diri sendiri. Gitu. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Itu misalnya. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Saya memaafkan diri saya yang belum mampu memaafkan orang lain. Ketika Anda memaafkan diri Anda, pelan tapi pasti bersalah itu akan tumbuh. Nah, jadi bisa dibilang ketika Anda bisa lakukan 5 hal ini, ya, rasa bersalah itu akan tumbuh sebenarnya. Jadi ini saya udah bagi 5 tips. Yang pertama adalah ihiko dulu. Lalu kedua, melihat dari sudut pandang orang lain, Anda boleh tanya dari orang lain. Lalu ketiga adalah Anda menghargai usaha yang udah Anda lakukan, menghargai diri sendiri. Poin keempat adalah berpikir positif, ya, lebih ke pikiran Anda pelopor, jadi kondisikan pikiran ini selalu positif. Dan yang terakhir adalah memaafkan diri sendiri. Jadi kalau Anda bisa lakukan ini pelan-pelan, ya Anda bisa netralisir rasa bersalah dalam diri Anda. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa lakuin itu, memang semua nggak ada yang instan. Tetapi kalau kita bisa kondisikan itu semua dengan benar-benar praktek yang tadi saya bilang 5 cara itu, ya, saya harap rasa depresi dalam diri Anda akan berkurang. Saya nggak tahu hari ini mungkin ada yang sedang mengalami atau yang belum mengalami atau yang pernah mengalami. Tapi kalau saya melihat ya, saya juga pernah ngalamin namanya rasa bersalah. Tuh, tapi kalau saya pakai cara ini, minimal saya akan jauh lebih tenang. Gitu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Sotiotu Namo Buddhaya. Mungkin ini ada mau sesi tanya jawab juga boleh. Itu saya nggak tahu selesainya jam berapa. Ya, ada kok Arbi. Oke. Sebelumnya Anu Mudana kepada Ko Arbi Wong atas tema sharingan tadi. Keren banget, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sadu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung open mic atau dengan mengetikkan pertanyaannya di chat dan nanti panitia akan bantu dibacakan. Q&A akan aku buka selama kurang lebih 15 menit. Silahkan. Ya, jadi kalau Anda mau bertanya silakan, karena ini penting banget, apalagi bagi Anda yang pernah ngalamin masalah. Itu Anda saat ini Anda ngalamin masalah, gitu. Itu juga boleh nanya, gitu. Jadi kita luar biasanya ya, kita kenal damai ya. Damai itu bisa dibilang kayak obat gitu teman-teman. Jadi obat kehidupan lah. Jadi jangan malu untuk bertanya. Gitu. Aku mau tanya dong. Iya. Pertama thank you dulu kok udah sharing. Thank you. Insightful banget. Aku mau nanya kalau kondisinya, ini sih nggak tahu aku pengaruh atau enggak ya. Cuman kalau kita bersalah nih, dan emang secara objektif quote on quote itu jelas bersalah gitu istilahnya kan. Cuma si orang yang kita sakitin ini dia nggak memaafkan kita gitu kok. Terang-terangan dia ngomong jelas gitu. Anggaplah ada kasus gitu, kita sebagai orang yang bersalah nih harus gimana ya? Kayak mau kita pun juga udah susah, apalagi kita kondisinya gitu nggak dimaafin sama sisi. Nggak dimaafin. Oke, ini pertanyaan bagus banget nih, bagus banget. Tadi saya ada bahas bahwa sebenarnya rasa bersalah ini ada sisi positifnya. Ini yang Pepin bilang, ini yang tadi saya ada bahas bahwa terkadang rasa bersalah itu bisa membantu kita menjadikan hubungan yang lebih baik lagi. Nah, tapi ini malah ketika kamu punya rasa bersalah malah nggak bisa diperbaiki kan, karena tidak ada kata maaf dari orang tersebut. Benar ya, kayak gitu ya. Nah, kalau saya bilang seperti ini sih. Tadi ada namanya pemaafan. Ya. Memang sih, kalau kita punya rasa bersalah, kita pengen orang lain itu maafin kita. Gitu. Ya, terkadang kita pengen banget dia maafin kita. Tapi terkadang kita harus mulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Karena gini, ketika kita
ingin berharap maaf dari orang lain, ya secara tidak langsung, itu kita malah empanin rasa bersalah kita. Makin naik loh, bukan makin turun. Bener nggak? Aduh, dia nggak maafin saya. Makin rasa bersalah nggak? Makin rasa bersalah. Kenapa? Karena kita melekati kata maaf itu, kita mengharapkan kata maaf itu dari orang itu. Ketika kita mengharapkan, rasa bersalah kita makin tinggi. Apalagi kita lihat, ih orangnya makin benci loh sama saya. Ih orangnya malah makin nggak suka loh sama saya. Padahal saya sudah berusaha. Kalau Anda dalam kondisi kayak gini, yang pertama Anda lakukan adalah diam dulu. Ya, diam dulu lalu belajar untuk memaafkan diri sendiri. Netralisir aja gitu. Karena ini bertolak belakang. Kenapa saya bilang bertolak belakang? Ketika Anda ngerasa Anda ingin menyelesaikan rasa bersalah Anda, tapi Anda mengharapkan rasa maaf dari dia. Itu ketika dia nggak maafin, rasa bersalah itu makin parah. Jadi kita jangan fokuskan pikiran ini sama kata maaf dari orang tersebut, tapi bagaimana kita mulai dari diri sendiri. Saya memaafkan diri saya. Saya memaafkan diri saya. Saya memaafkan diri saya dari rasa bersalah ini. Saya memaafkan diri saya dari rasa bersalah ini. Gitu. Kamu mesti netralisir dulu gitu. Maafin diri Anda sendiri gitu. Jadi ketika kamu maafin diri sendiri, otomatis kamu akan merasa bahwa dia udah maafin kamu. Kita bisa nggak berusaha jadi orang lebih baik? Kalau memang kamu ingin memperbaiki hubungan, ya coba lakukan berbagai cara. Tapi kalau memang sudah nggak bisa dibilang mungkin jodoh karma kamu pertemanan sama dia sudah selesai di sini. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengontrol diri kita. Karena kan kita urusannya sama diri kita, gitu. Jadi yang terpenting adalah kamu belajar memaafkan diri sendiri dari rasa bersalah itu. Boleh nggak sebut saya memaafkan diri saya dari rasa bersalah saya sama misalnya sama si Andi misalnya. Jadi kamu sebut aja saya memaafkan diri saya dari rasa bersalah saya sama si Andi gitu. Kamu terus aja ngomong gitu. Saya memaafkan diri saya dari rasa bersalah saya sama si Andi. Sambil tarik nafas. Pelan-pelan kamu akan lebih tenang. Itu kamu akan merasa bahwa yang penting aku udah punya itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Terlepas dari orang itu mau memaafkan atau enggak, yang penting aku sudah berdamai dengan diri aku sendiri, aku sudah berdamai dengan pikiran dan hati aku sendiri. Itu yang terpenting sih menurut saya. Ya. Oke. Thank you ya. Semangat. Thank you. Relate. Kasih kok. Nah, Ko Ardi ini ada pertanyaan dari kolom chat aku bacain ya, Ko. Ya, boleh. Nah, ini ada dari Fiona nih, dia nanya, aku mau tanya kok menyelesaikan masalah dengan baik dan benar bagaimana? Misalkan masalah keluarga lagi ribut, kita harus bagaimana gitu kok? Terima kasih Namo Buddhaya, terima kasih Cek Fiona. Oke, thank you Fiona. Ya, pertanyaan bagaimana menyelesaikan masalah ya di dalam keluarga. Ya, kita nggak bisa pungkiri ya, setiap orang pasti punya masalah, entah itu masalah dengan teman, masalah dengan pasangan, masalah dengan keluarga. Tapi yang terpenting seperti ini sih. Tadi saya bilang ada beberapa hal gitu. Ya, tadi ada 5 poin itu sebenarnya kalau kamu bisa praktekin tadi 5 poin yang saya bilang, ya setidaknya kamu bisa lebih calm down gitu. Yang pertama, kalau kamu melihat keluarga kamu bermasalah, kamu udah ehipasiko nggak? Yang pertama, ehipasiko. Sebenarnya masalahnya apa sih yang terjadi dalam keluarga kita? Ya, masalahnya apa? Kita mesti cari tahu dulu. Ya, karena kita kan nggak bisa misalnya lihat orang tua ribut, kita lalu kita asumsi ini papa kita gini, mama kita gini. Kita nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah. Tanpa kita melakukan ehipasiko dulu. Jadi ketika kamu merasa ada masalah keluarga, kamu ehipasiko dulu. Sebenarnya masalahnya apa? Masalah di orang lain kah atau di diri kita? Kadang kita nggak menyadari loh, masalah itu sebenarnya ada di diri kita. Tapi kita malah lemparin ke orang lain, ini masalahnya dari dia, padahal dari diri kita sendiri. Yang tadi saya bilang, overthinking. Overthinking itu sebenarnya masalah dari diri kita sendiri. Ya. Padahal masalah itu nggak ada, tapi karena kita overthinking, masalah itu jadi muncul dalam diri kita. Kita menciptakan masalah itu dalam pikiran kita sendiri. Itu bahaya, serem, gitu ya menurut saya. Penyakit pikiran bisa dibilang. Jadi yang pertama yang tadi saya infoin Anda ehipasiko dulu. Sebenarnya masalah keluarga seperti apa? Nah, ya. Lalu kalau kamu ngerasa stres dengan ada masalah keluarga, kamu bisa cerita sama teman kamu yang kamu percaya, kamu minta masukan. Misal Fiona ketemu dengan Devika, misalnya, Devika, ya di rumah gue ada masalah nih, bla 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 bla. Kira-kira lo ada masukan nggak sama gue? Gitu. Ya udah dari situ kan kamu bisa dapat masukan.
Sebenarnya bukan masalah masukannya, ketika kamu bercerita tentang masalah yang terjadi, kamu akan lebih lega karena kamu membagikan beban itu sama orang lain. Itu poin kedua. Ya, jadi ketika yang tadi saya bilang ehipasiko, kamu juga perlu ya melihat dari sudut pandang orang lain. Lalu di situ juga ya yang paling penting adalah pikiran positif. Jadi setelah itu kamu harus pikiran positif, kondisikan pikiran positif kamu bahwa mungkin masalah ini bukan masalah besar. Jadi jangan anggap semua masalah itu masalah besar. Yang besar dikecilin, yang dikecilin dihilangkan. Gitu. Jadi kalau kamu lihat ini sebagai masalah, jangan melihatnya langsung jadi masalah yang besar. Tapi bagaimana masalah yang besar ini kamu kecilin, yang kecil kamu tiadakan, seperti itu. Nah, jadi ini kondisikan di dalam pikiran kamu. Dan yang terpenting adalah maafin, ya, maafin. Entah kamu, misalnya ya, ada misalnya di keluarga, misalnya kamu, saya tahu nih Fiona juga pernah curhat sama saya. Apa ya saya ceritain. Misalnya kamu ada masalah sama cici kamu, koko kamu misalnya. Ini juga saya sudah sempat bantu ke salah satu teman juga yang punya trauma masa kecil. Ya, pakai metode ini dia lumayan akhirnya bisa maafin orang tuanya. Jadi ini juga ada satu kisah, ada satu anak kena trauma dari kecil, sampai pernah diikat di pohon, dan dia sampai traumanya sampai hari ini. Itu bahkan sampai-sampai dia itu introvertnya luar biasa, tapi luar biasa dia bisa cerita ke saya. Nah, dari sini saya bisa tarik kesimpulan bahwa paling penting adalah bagaimana kita memaafkan. Dan misalnya Fiona ada masalah sama kokonya atau cicinya, ya kamu bisa bilang, misalnya, saya memaafkan diri saya yang belum mampu maafkan koko saya maafkan diri saya yang belum mampu maafkan cici saya. Pelan-pelan dari situ, rasa bersalah kamu akan turun kadarnya. Jadi kamu boleh ngomong terus gitu dalam hati, saya memaafkan diri saya yang belum mampu maafin koko saya maafkan diri saya yang belum mampu maafin cici saya. Nggak apa-apa lakuin itu, kenapa? Gitu. Jadi kalau saran saya lakuin hal-hal itu sih. Yang paling penting yang terakhir adalah memaafkan. Gitu. Kalau kamu belajar memaafkan diri kamu sendiri, ya untuk nggak terlalu pusingin masalah-masalah itu, kamu akan berdamai dengan masalah itu sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita berdamai sama masalah itu aja sih. Ya, mau apa enggak, mau mulai apa enggak, kayak gitu. Kalau mau mulai, ya lakukan yang tadi, berpikir positif, berbagi beban kita sama orang lain, ya, bercerita, lalu kita memaafkan diri sendiri. Itu sih, Fiona. Semoga membantu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Oh, ini kok ada yang raise hand, ada dari Ko Hendra, mungkin boleh Ko Hendra? Oh iya? Oh iya, sebelumnya nama budaya dulu ya. Nama budaya. Iya. Jadi saya kayak mau nanya sih kok. Jadi kayak kalau menurut Koko gimana nih? Jadi kayak sebenarnya ini awalnya dari permasalahan kok. Kayak pertemanan gitu. Nah, kayak dia nggak suka ini kayak hal sepele kayak zaman sekarang kan kayak jadi teman saya itu kenal teman kayak padahal dia berteman doang kok, tapi karena mungkin kayak nggak chat lagi tuh kayak dia jadi kayak istilahnya baper gitu kok, dan kayak si temennya itu kayak zaman sekarang banyak apa ya kok, kubu-kubu gitu ya kok. Nah, temannya itu nggak terima dan kayak dia ngancem teman saya ini, ya ngancem teman saya, nggak terima nih gini-gini, padahal si teman saya udah curhat banyak ke temennya, ke saya juga. Itu sebenarnya kayak masalah hal kecil sih, cuman dianya aja yang mungkin kebawa perasaan kok. Nah, kalau menurut Koko itu gimana ya Pak? Oh, mungkin saya ambil ini ya, maksudnya ini ada masalah, mungkin masalah masa kecil jadi besar gitu maksudnya, atau gimana? Iya, di bawah masa besar. Oh, jadi sampai kubu-kubuan gitu ya? Tadi saya Oke. Kalau saya bilang sih pertanyaannya bagus banget. Ya ini sebenarnya masalah ya ada di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita kadang kubu-kubuan di mana yang benar mana yang salah gitu ya. Ya kalau kita ngerti ya ngapain sih sebenarnya kubu-kubuan gitu. Kadang kita jadi manusia sendiri kita nggak bisa lihat mana benar mana salah gitu. Kayak kita ngelakuin yang benar aja belum tentu orang lain bilang benar. Benar nggak? Kadang kita melakukan hal benar belum tentu orang lain lihat kita benar. Gitu. Bisa dibilang ya hidup ini kita selalu ada haters kan tadi saya bilang haters pasti ada gitu. Ya kalau
posisi seperti itu, kalau saya sih mikir gini, eh kita tahu namanya kalian Namita ya, teman baik. Ini bahas banget ya, ciri-ciri kalian Namita dan sebagainya. Ya, teman yang saat suka maupun duka, dia pendengar yang baik, dia kasih masukan dan sebagainya, yang nggak ninggalin kamu, gitu. Jadi gini, kalau menurut saya adalah kita berpatokan sama kalian Namita aja deh, konsep kalian Namita. Apakah orang ini sudah jadi teman yang baik buat kamu, gitu. Ya, apakah dia sudah jadi pendengar yang baik, dia bisa jaga rahasia kamu apa enggak? Itu penting. Kalau dia udah nggak bisa jaga rahasia kamu, ya kamu cerita, kamu percaya sama dia, dia malah ceritain kejelekan kamu ke orang-orang masalah kamu, udah. Ya, dia bukan kalian Namita kamu. Lalu poin kedua adalah dia ada nggak di saat kamu suka maupun duka. Lalu dia kasih masukan nggak? Teman yang baik itu nggak selalu ngomong yang bagus-bagus, ya. Kadang dia mesti ngomong yang nggak enak agar kamu lebih baik lagi, gitu. Ya jadi bersyukurlah kalian punya teman yang bawel sama kalian, yang kadang mesti galak demi kalian agar kalian jadi orang lebih baik lagi. Jadi menurut saya adalah nggak usah terfokus sama dia masih temenan lagi atau enggak sama kita, atau dia ikut kubu mana. Yang terpenting adalah kita lihat orang ini pantas nggak kita jadiin kalian Namita. Kalau memang nggak masuk dalam kriteria tadi yang tadi saya bilang, dia ada nggak di saat suka duka, lalu dia bisa jaga rahasia kamu nggak, lalu dia bisa kasih masukan kamu nggak, misalnya dia kasih masukan-masukan, gitu dan sebagainya. Kalau misalnya 3 kriteria kalian Namita itu nggak ada, ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau dia mau tinggalin kamu nggak apa-apa, karena balik lagi, kita mesti berada di lingkungan positif, gitu. Jadi kalau misal ada orang-orang seperti ini, dan menurut kamu dia malah ceritain masalah kamu ke orang-orang, ya udah, berarti dia bukan kalian Namita kamu, ya sudah, say goodbye, bye-bye aja nggak apa-apa. Karena mungkin banyak kalian Namita lain yang bisa jadi sahabat kamu, gitu. Jadi jangan terpatok sama satu orang aja, ya. Itu sih saran saya. Semoga membantu ya, gitu. Semoga membantu ya Hendra ya. Udah aman kok. Thank Iya. you ya kok. Thank you. Oke, thank you banget kok. Jadi karena waktunya udah habis juga, jadi sesi Q&A aku tutup ya kok. Oke. Oke, thank you sekali lagi kok Adi. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah tanya tadi.